Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA, yang kami hormati rekan-rekan kuliah pasca sarjana program pendidikan agama Islam Universitas Wahid Hasim, dan yang kami hormati pula rekan-rekan yang mengikuti acara kami via media sosial dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada yang akan kami sampaikan, yaitu sesi tanya jawab tentang studi Quran. Yang pertama adalah, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar, itu adalah termasuk kalamullah? Al-Quran adalah, Al-Quranul Karim merupakan kalamullah. Ya, ini adalah termasuk kalamullah, baik lafal maupun hurufnya. Maknanya adalah bermula dari Al-Quran itu ada dan akan kembali kepada Allah. Dalilnya adalah dalam surat Al-Waqiah, yang mana surat Al-Waqiah ini surat yang ke-56 ayat ke-77 sampai ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anu karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutatahharun tanzilun fir rabbil alamin. Bimakna Al-Qur'an ini adalah sesungguhnya bacaannya sangat mulia. Bacaan Al-Qur'an tersebut sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu terpelihara maknun di Lauhul Mahfuz. Illa mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilu mir rabbihil alamin, rabbil alamin, diturunkan dari rabbil alamin untuk semesta alam. Kenapa Al-Quran itu disebut kalam Allah dan termasuk qadim? Karena Al-Quran sendiri pada dasarnya adalah bukanlah makhluk. Ini menurut pandangan Ahlussunnah. Al-Quran ini adalah kalamullah yang disebut qadim azali. Al-Quran bimakna dan bihuruf, yang mana itu adalah sesuatu hal yang tampak dalam aktivitas kehidupan kita sebagai kitabullah. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Dalilnya, apakah ada? Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu nabi yang mendapatkan ilham dan wahyu tentunya. Ilham itu adalah salah satu nabi yang mendapatkan ilham dan wahyu tentunya. Ilham, wahyu itu adalah keterkaitan yang berada di antara nabi dan rasul, karena ini adalah salah satu yang diturunkan oleh Allah kepada setiap makhluknya yang diberikan perantara melalui malaikat. Pada dasarnya sesungguhnya Allah itu akan mengetahui siapa yang akan dibisikkan dalam hatinya terkait dengan ilham. Nah, ada beberapa jumhur ulama, ilham itu bisa tampak atau dalam mimpi ketika tidur, atau bisa nampak dalam hal ketika kita melihat sesuatu yang dibawa oleh nabi dan rasul. Secara harfiah, Allah memberikan ajaran melalui ilham dan wahyu. Wujudnya adalah salah satu ayat Asy-Syam ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wattaqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi ada dua yang mana ilham ini ada pada diri setiap makhluknya. Pertama adalah kejahatan, kedua ketakwaan. Yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan diturunkannya Al-Quran? Mengapa? Karena setiap ayat dan surat yang disusun bukanlah urutan dari ayat akan diturunkan, melainkan sesuai dengan perintah yang diberikan kepada Rasul yang menerima wahyu. Dan Al-Quran ini diturunkan dalam dua tahap. Pertama adalah periode Mekah dan kedua adalah periode Madinah. Periode Mekah yaitu selama kurang lebih 12 tahun, periode Madinah kurang lebih 10 tahun. 22 tahun Al-Quran itu diturunkan. Yang ketiga, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Karena Al-Quran ini adalah sesuai dengan kitab yang paling agung, kitab penyempurna setiap kitab yang diturunkan di muka bumi. Khotamul Anbiya, penutupnya kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Disebut mukjizat yang terbesar karena ini adalah sangat
mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat, dan ini membawa perubahan. Dan Al-Quran ini adalah sesuai dengan masanya. Pada waktu itu ada mukjizat, yang mana mukjizat terbesar adalah Al-Quran berlaku tanpa memandang waktu dan tempat. Dan yang kelima, mengapa ini mukjizat ini adalah dengan bandingkan mukjizat yang lain? Nah, contohnya ada dalam sebuah kitab yang diturunkan oleh para nabi. Yang pertama adalah nabi yang menerima kitab pertama adalah kitab Zabur Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Penyempurna dari sebuah kitab itu adalah Al-Quran, penutup dari setiap kitab yang ada di alam semesta. Yang kelima, bagaimana hukum Al-Quran dibaca dengan tajwid? Secara dalil adalah fardu ain. Artinya itu adalah kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang fungsinya adalah untuk kepentingan kehidupan sepanjang zaman. Dan oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya ketika kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan hukum tajwid dan memahami makrojul hurufnya. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah mengharamkan, yang kedua adalah membolehkan. Menurut jumhur imam mayoritas, baik itu Hanafi, Syafi'i maupun Hambali, ini adalah mengharamkan, karena dalilnya sudah jelas dalam hadis, yaitu la taqrul haido wala junubu say'an minal Qur'an. Janganlah kalian wanita haid, orang junub membaca yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini sesuai dengan pendapat yang membolehkan, yaitu ketika ayat ini dibaca menurut kaidah secara fikih, yaitu kita boleh membacanya sambil menghafalkan. Jadi tidak memegang, artinya menghafalkan hafalan lewat Al-Quran. Dan ketika kita melihat teknologi sekarang lewat media HP, maka boleh dibaca bagi orang yang haid. Mungkin itu hal ini yang akan kami sampaikan terkait dengan study Al-Quran, tanya jawab sesi terkait Al-Quran. Maka kami simpulkan bahwa kehidupan alam semesta ini membutuhkan pedoman, yaitu kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita yakini dan kita imani untuk kita amalkan bersama. Aku liqouli hadza astaghfirullahaladzim. Salah kata, salah ucap kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.